Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Shalom saudara. Shalom. Pagi ini ada sukacita, amin. Amin. Ya, kita datang ke hadirat Tuhan. Kita persiapkan diri kita pagi hari ini, kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita harus nyatakan rasa syukur kita di hadapan-Nya atas pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam minggu ini, dalam bulan ini ataupun tahun ini. Angkat pujian di hadapan Tuhan, syukur di hadapan-Nya. Kami bersyukur, kami bersyukur.
Bersama-sama akan puji dan katakan naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Sekali katakan bersama, naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Habis-habisnya habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bersama-sama dengan siapa katakan naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Sekali lagi bersama-sama katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di
Ajarlah Tuhan kuasa-Mu tak berubah. Kami tinggikan, kami muliakan kudusan nama-Mu, terpujilah Tuhan. Memuji-Mu, kami memuji-Mu dan ajarlah Tuhan kuasa-Mu tak berubah. Kami tinggikan, kami muliakan kudusan nama-Mu, terpujilah Tuhan. Kudusan nama-Mu, terpujilah Tuhan. Kudusan nama-Mu, terpujilah Tuhan. Benar Bapa, kuduslah nama-Mu Bapa. Dalam segenap kehidupan kami, ini cuma-Mu Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu Bapa. Urapi setiap kami akan belajar mengenai firman Tuhan. Sebelum itu kami akan menaikkan pujian kami, hormat kami hanya bagi nama-Mu Tuhan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami tidak pula lupa juga Tuhan dalam bersatu hati. Kami menolak segala kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, yang berusaha mengganggu setiap konsentrasi kami. Kami bersatu hati, kami tolak kepatakan dalam nama Yesus Kristus. Biar Roh Kudus, Roh Allah hadir mengurapi. Sambut ibadahmu pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan masih bersukacita pagi ini, amin. Haleluya. Kita akan bersukacita di hadapan Tuhan. Kita akan katakan api kemuliaan-Nya turun dari surga. Haleluya. Terima kasih Bapak. Karena suara nabi memanggil semua umatnya, dan seluruh penjuru datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu tinggi, mengangkat tinggi hatinya. Bersiap maju janganlah lelah, Yesus panglima kita. Gunakan senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, Raja. Sekali lagi pada pujian dari Allah. Katakan dengan sungguh-sungguh.
ditetapkan oleh Tuhan oleh kuasa darah anak domba. Bersama-sama kita angkat pujian, katakan sekarang panggilan keselamatan dan kuasa Tuhan, saya persilakan dulu kembali. Kita akan masuk dalam pembahasan firman Tuhan, tapi sebelum itu, jemaat Tuhan, apakah ada yang ingin memberikan kesaksian? Apakah ada? Tidak ada? Jika tidak ada ruang kesaksian saya tutup, kita akan, sebelum kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan, kita akan baca bersama-sama di dalam Roma yang ke-8. Roma yang ke-8 ayat yang ke-29. Roma 8 ayat yang ke-29. Jika sudah ketemu jemaat Tuhan, saya persilakan kita bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya dia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Puji Tuhan, jemaat Tuhan sama-sama itu kembali. Kita akan masuk dalam pembahasan firman Tuhan. Dalam mempersiapkan diri Tuhan, kami Bapa, kami memerlukan Kau Tuhan. Kami memerlukan
yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Setelahnya kami mendengar dan kami merenungkan bagian-bagian dari pujian penyembahan yang telah kami persembahkan kepada Tuhan. Kiranya nama Tuhan yang terus ditinggikan dan diagungkan. Ketika kami duduk diam untuk mendengarkan berita firman Allah, Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap hati kami. Karenanya jamah, urapi, dan berkati setiap kami. Dan pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dan setiap kami yang mendengar berita firman Allah, kami bersama diteguhkan, dikuatkan oleh firman-Mu. Dan saat kami memperbincangkan firman Allah, kiranya roh hikmat, roh bijaksana dari Allah tinggal di antara kami, sehingga kami dapat menikmati setiap kebenaran firman Allah. Segala tipu daya, segala pekerjaan iblis kami tolak di dalam nama Yesus, dan kami izinkan kuasa Tuhan bekerja dengan leluasa di antara kami untuk mengubah, memberkati kami sekalian. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati bersama katakan Amin. amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Baik, puji Tuhan. Untuk beberapa kalinya saya ada di tempat ini, dan pertama kali saya bisa undangan Bapak Gembala, sehingga saya bisa hadir di tempat ini. Dan terima kasih buat kepercayaan saya menyampaikan firman Tuhan hari ini. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya sudah kenalan dengan beberapa orang, dan sebelum Pak Gembala ada di tempat ini, saya sudah beberapa kali ada di tempat ini. Saya kenal dengan beberapa rekan seperti Yohanes, saya tahu. Dan semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Gembala yang memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Saya berterima kasih. Saya tadi berdoa kepada Tuhan, rupanya saya tidak salah gitu. Rupanya saya tidak salah, saya mengocok-ocok Bapak Gembala saudara ini untuk ada di tempat ini. Beberapa tahun yang lalu ibadah itu hanya
12 atau 13 orang ya di tempat ini. Sebelum Bapak Gembala, Bapak Ibu diteguhkan di tempat ini. Dan saya selalu mendengar informasi dari beliau, sudah bertambah. Saya bilang kepada istri saya, Mi, kata Bapak Pendeta di sana sudah bertambah. Puji Tuhan. Dan saya tidak pernah, saya berpikir tadi, wah saya tidak pernah salah menempatkan seorang hamba Tuhan di tempat ini. Dan saya percaya bukan karena saya, tetapi karena Tuhan yang bekerja atas pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita membaca satu firman Tuhan, satu kebenaran firman Allah yang tercatat di dalam Efesus pasal pertama. Dalam kitab Efesus pasal pertama ayat 15 dan ayat yang ke-16. Kitab Efesus pasal pertama ayat 15 dan ayat yang ke-16. Sekali lagi kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Efesus pasal pertama ayat 15 dan 16. 2, 3. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat ini kelihatannya sederhana. Sebuah pernyataan identitas diri kepada jemaat yang ia layani, yaitu seorang bernama Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Tetapi sesungguhnya ayat ini tidak sesederhana ketika kita membaca sepintas lalu. Sebab apa? Ayat ini adalah ada korelasi kehidupan yang bermutu. Ada korelasi yang erat antara kehidupan yang bermutu dengan sebuah keyakinan. Dengan sebuah keyakinan. Jemaat di Efesus adalah bukan jemaat yang bebas tanpa mengalami kesulitan. Mereka adalah sama seperti kita yang seringkali berhadapan dengan kesulitan kehidupan. Tapi seorang hamba Tuhan cukup jeli melihat identitas mereka. Artinya, jemaat di Efesus bagi Paulus itu adalah jemaat-jemaat yang bernilai. Sehingga ayat 16 ini, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Seperti saya begini, hamba Tuhan, sama seperti Bapak Gembala dan Ibu Gembala, setiap pagi, mungkin kalau Bapak Ibu Saudara masih tidur, masih terlelap, kami sudah mempergunakan lutut ini untuk berdoa. Dan saya yakin nama Bapak Ibu Saudara disebutkan satu persatu. Setiap pagi disebutkan satu persatu. Sama, saya juga begitu, setiap pagi nama-nama itu saya urut dari rumahnya yang paling jauh. Saya sebut berkati Bapak ini, berkati Bapak ini, sampai kemudian yang terdekat. Kenapa? Karena ada perhatian, ada mereka jemaat itu ada di dalam hati. Ada sesuatu yang menarik perhatian. Tapi ingat, menariknya perhatian dari jemaat Efesus itu bukan oleh karena materi yang mereka miliki. Bukan oleh karena mereka punya harta benda dan kekayaan. Bukan oleh karena mereka melakukan sesuatu, tidak.
Tapi nanti kita baca di dalam ayat yang ke-15 itu, mereka adalah memang jemaat-jemaat yang punya mutu, jemaat-jemaat yang punya kualitas. Sebuah kebahagiaan tersendiri apabila jemaat itu setia, apabila jemaat itu setiap hari hadir. Di tempat kami, Bapak Gembala itu tahu, setiap pagi saya sebut namanya satu persatu. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, ada sekitar 15 kakak yang tidak hadir. Saya tanya kemana Bapak Ibu, gak kemana-mana. Ke gereja tidak. Saya hanya bisa panggil namanya setiap hari. Saya doakan, nama ini tidak hadir sudah bertahun-tahun. Tuhan ketuk pintu hati mereka. Dan seterusnya. Artinya Bapak Ibu Saudara, saya bisa memahami gejolak hati daripada Paulus terhadap jemaat di Efesus ini. Dan saya percaya pernyataan yang dikeluarkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus itu bukan tanpa sebab, atau hanya sekadar menyenangkan hati jemaat di Efesus, tidak. Tapi karena memang jemaat di Efesus punya alasan. Jemaat Efesus punya dasar untuk menarik perhatian daripada Paulus. Sekali lagi, bukan karena jemaat di Efesus punya kekayaan, punya kedudukan, punya segala macam, tetapi karena memang ada standar-standar firman Allah yang melekat ada di dalam bagian hidup mereka. Dan ini tidak bisa diubah. Ini tidak bisa dihilangkan dari kehidupan orang-orang yang percaya. Dan ini selalu melekat, Bapak Ibu Saudara. Saya akan sampaikan dua nilai yang terkandung di dalam ayat yang ke-15 ini. Dan saya berharap ketika kita mengerti kenapa jemaat di Efesus itu punya nilai yang baik menurut Paulus, sehingga jemaat Efesus itu menarik untuk diperhatikan setiap waktu, untuk diperhatikan setiap hari. Bapak Ibu Saudara, mertua saya beberapa bulan yang lalu itu karena sakit ya, jadi dilihat sakitnya apa, di MRI atau apa gitu ya. Rupanya ini kan kalau orang dari Kalimantan kan suka main susuk ya, tahu susuk ya, yang dimasukkan ke tubuh gitu. Nah, mertua saya ini di muka ini ada 8 atau 7. Ada 8 atau 7 susuk di sini. Saya diminta karena dipanggil sebagai anak mantu kan, tolong doakan supaya hilang. Terus satu lagi, ada jemaat ya, ini dari beliau dari daerah Bangka Belitung. Waktu saya ke rumah sakit menjenguk dia di rumah sakit, dokter itu bilang, "Bapak gembalanya?" "Iya, saya gembalanya." "Pak, ini Bapak ini harus ada pelepasan," katanya. Wah, pelepasan apanya? Karena 1 minggu itu sudah 3 kali harus cuci darah. Apalagi yang perlu dilepaskan, Pak Dokter? Saya bilang. Itu di mukanya, Pak, banyak susuk. Ini laki-laki, ini pria. Rupanya setelah saya koreksi, saya tanya istrinya, "Iya, masa mudanya itu begajulan." Tahu begajulan ya? Masa mudanya itu loncat sana, loncat sini gitu. Kalau bapak tadi yang di belakang cerita soal kontrak sini nggak masalah, Pak. Itu kontraktor namanya kan. Tapi ini begajulan, pindah sana, pindah sini. Di tempat ini ada, tempat itu ada, begitu modelnya. Dia sharing, datang ke kami, "Om, tolong bantu doa lepaskan ini."
Saya bilang, dulu cara masuknya gimana? Bisa banyak begitu emas di muka Bapak. Katanya pakai ilmu. Saya tanya, menurut Bapak, akibat dari susuk ini terhadap penyakit yang Bapak derita? Dia bilang gak ada. Kalau menurut Bapak gak ada, ngapain dikeluarin dan biar di situ aja untuk penghias wajah. Kalau keluar syukur, gak keluar ya gak masalah kan begitu. Dan sampai hari ini masih tertanam. Sampai hari ini masih tertanam, baik di mertua saya, baik di jemaat yang satu ini. Ini Pak Yumek jangan cerita ya. Nanti ngobrol dengan mertua saya cerita lagi. Saya nggak enak gitu. Nanti saya dibilang manantu durhaka ya. Tapi saya sudah ceritakan. Ini maksud saya tuh begini loh. Jemaat di Efesus itu punya daya tarik, punya daya magis gitu. Seperti orang pakai susuk supaya apa sih? Supaya orang tertarik. Jemaat di Efesus bagi Paulus menariknya mereka bukan karena hal-hal seperti ini. Mari kita lihat yang pertama, ayat yang ke-15 itu. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus. Yang pertama kita garis bawahi, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus. Laporan yang diterima oleh Paulus tentang posisi jemaat di Efesus itu adalah rupanya yang pertama itu yang membuat Paulus tertarik kepada jemaat ini karena mereka memiliki iman di dalam Tuhan Yesus. Tentang imanmu, jemaat di Efesus itu kalau kita baca penuh dengan gejolak. Baik di Efesus pasal 4, Efesus pasal yang ke-5, selain mereka seringkali berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan, mereka juga adalah jemaat yang terintimidasi oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Artinya secara legalitas hidup keberadaan mereka dalam mereka bersosialisasi dengan lingkungan, mereka berhadapan dengan tantangan, mereka berhadapan dengan kesulitan gitu. Tapi Paulus mendapati meskipun jemaat ini berada di dalam tekanan hidup yang berat, tapi mereka tetap memiliki iman di dalam Tuhan Yesus. Inilah Bapak Ibu Saudara, jemaat Efesus itu jemaat yang menarik perhatian. Punya daya magis bagi Paulus sebagai seorang hamba Tuhan. Menarik saja kelihatannya. Kenapa? Karena dia punya iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya begini Bapak Ibu Saudara, seperti pertanyaan Tuhan Yesus, adakah ku dapati iman di muka bumi nanti pada akhir zaman? Tapi saya mau katakan begini, kalau kita tetap beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan sekalipun, ada perjuangan melawan kuasa-kuasa jahat. Mereka terintimidasi baik oleh orang di sekitar maupun dalam pemerintahan. Mereka itu adalah komunitas atau kelompok yang tidak baik-baik saja keadaannya. Tetapi dalam hal itu pun ia tetap memiliki iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu kali Bapak Ibu Saudara sekitar 18 tahun yang silam, kami itu merintis pekerjaan Tuhan di Regensi itu, ya, di perumahan Permata itu. Setiap hari kami itu dilempari dengan batu. Dilempari dengan batu ya, di atasnya. Waktu ibadah bunyi juar gitu, kaget dalam nama Yesus. Karena atas kami waktu itu masih asbes. Dilemparkan
Satu kali kami coba membangun, beberapa warga oleh hasutan beberapa orang datang ke tempat kami. Mereka berkata seperti ini, rumah ini tidak boleh untuk ibadah, harus bubar mulai sekarang. Saya dengan istri saya bilang begini, Pak, kalau pekerjaan Tuhan sudah dimulai, gak bisa ditutup. Kalau Bapak bunuh saya, ada istri saya yang melanjutkan. Kalau istri saya juga Bapak bunuh, ada anak yang nanti melanjutkan. Kalau seandainya anak saya pun Bapak bunuh, nanti ada jemaat yang Tuhan akan utus untuk melayani di tempat ini. Artinya, meskipun Bapak tuduh kami, bunuh kami, ini pekerjaan Tuhan tidak boleh berhenti. Kalau sudah dibuka harus tetap berjalan. Karena kami kekeh mempertahankan pelayanan itu, kami diundang ke kantor FKUB di dekat Robinson itu, masjid terbesar itu. Itu ada kantor FKUB. Yang datang itu sekitar 125 orang warga. Saya dengan istri, dengan satu ada Marga Simanjuntak yang mendampingi saya, tidak bisa juga berbuat apa-apa. Suara makian, suara yang menurut saya sakit Bapak Ibu. Saya walaupun kecil-kecil begini dulu kan coba belajar nakal gitu. Belajar nakal gitu. Kalau berantem, aduh saya nggak peduli orang mau tinggi, mau dipukul sampai atau enggak, yang penting berani dulu, yang penting pukul dulu. Saya di depan samping istri itu, telinga saya panas Tuhan. Gitu, kayaknya pengen aja di tangan ini. Gatel, panas gitu mendengar itu. Satu kali setelah selesai, saya baru ngomong, maksud saya begini-begini. Begitu. Setelah selesai acara, tidak ada keputusan. Di ujung sana gitu ada Bapak Haji pakai kopiah, jenggot panjang, yang celananya ngantung itu. Dia bilang begini, saya dengar, orang mau beribadah haji kok susah ya, gitu. Orang mau beribadah kok susah ya. Hati saya, Bapak Ibu tahu, sejak saya dengar Pak Haji itu berkata seperti itu, hati saya, tubuh saya, telinga saya tadinya panas itu mulai lambat laun seperti es badan saya. Saya bilang, dingin sekali badan saya. Saya datang, saya cium tangannya, terima kasih Pak Haji. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena saya tahu ada firman Tuhan yang berkata begini, jangan takut ketika engkau diperhadapkan kepada mahkamah agama atau pemerintah-pemerintah. Jangan takut akan apa yang engkau ucapkan. Nanti Roh Kudus, tahu gak, selama hampir 1 jam mulut ini seperti tertutup, gak bisa ngomong sama sekali. Lalu saya berpikir, di mana Roh Kudus, saya kok gak ngomong gitu. Rupanya Roh Kudus itu masuk ke dalam Pak Haji yang duduk di sebelah sana itu, yang jenggotnya panjang itu, yang celananya ngatung itu. Orang mau ibadah kok susah. Roh Kudus hanya ngomong begitu lewat orang yang duduk di ujung itu. Hati saya dengan istri pulang itu, saya nyanyi, oh luar biasa lawatan Tuhan. Dan saya menginginkan suasana itu datang kembali gitu. Suasana hadirat Allah kami nikmati. Saya percaya pengalaman itulah yang dialami oleh orang-orang Efesus. Dia berhenti kepada satu titik di mana tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan karena memang ia tidak punya kapasitas, bukan karena ia tidak punya kekuatan dan kemampuan, punya, tetapi oleh karena satu sistem mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, kalau jemaat di Efesus sampai didapati oleh Paulus
tentang imanmu dalam Tuhan Yesus. Itu sebuah perjuangan yang luar biasa. Saya senang tadi ketika di depan seorang bapak bilang ke saya, yang penting Tuhan dulu. Yang penting Tuhan dulu, masalah berkat itu nanti gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, tercetusnya pernyataan ini bukan kata-kata biasa, bukan kata-kata sembrono, bukan perkataan-perkataan tanpa hikmat, tapi itu sebuah kata yang luar biasa menurut saya, yang lahir dari sebuah perjuangan. Sehingga dapat menyimpulkan yang penting Tuhan dulu gitu. Baru kemudian masalah berkat itu urusan sekian gitu. Tahukah Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang hamba Tuhan, Paulus ini melihat, ini jemaat Tuhan yang menarik itu seperti ini. Yang terus setia, yang imannya dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan ini tidak sederhana Bapak Ibu Saudara. Setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus, ini bukan hal sederhana. Tapi tentang bagaimana jemaat di Efesus itu telah bergejolak sekian lama, dan pada akhirnya dia keluar gitu. Pada akhirnya dia keluar dan orang melihat imanmu di dalam Tuhan Yesus masih ada. Imanmu di dalam Tuhan Yesus itu masih ada. Saya pernah katakan begini kepada jemaat Tuhan, mujizat itu tidak hanya sekedar orang mati dibangkitkan, tidak hanya sekedar orang sakit sembuh, tidak hanya sekedar orang yang bermasalah diberikan solusi. Mujizat-mujizat seperti itu sudah biasa setiap hari kita alami. Tapi dalam pernyataan ayat ini, mujizat itu juga bicara tentang kalau kita bisa bertahan sampai kepada kesudahannya, sampai selesainya, tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka itu adalah satu mujizat. Saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara, tinggi nilainya kalau Bapak Ibu Saudara tetap beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan gadaikan keyakinan kepercayaanmu yang nanti akan digaransi dengan upah hidup keselamatan itu. Jangan pernah mau diiming-imingi oleh materi. Jangan mau diiming-imingi oleh sebuah kedudukan. Nilainya lebih tinggi. Saya pernah protes di media sosial. Ada seorang yang memang, mohon maaf, pekerjaan dia memang kepolisian, tapi dia juga ada di jalanan begitu. Artinya dia memberikan perhatian kepada orang-orang yang susah. Tapi persoalannya, setiap orang yang ketemu beliau, apapun itu orangnya, apapun agamanya, dia selalu ajak untuk kepada agamanya itu. Saya tulis di komen, sejak kapan ya Pak Polisi hal kemanusiaan itu punya agama? Orang melakukan kegiatan sosial atas nama agama. Dan saya tidak senang sampai hari ini. Saya tidak suka. Seharusnya kemanusiaan itu dilepaskan dari teks agama. Kalau tidak, ada maksud terselubung begitu. Ada udang di balik batu. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau jemaat di Efesus itu didapati oleh Paulus, bagaimana imannya di dalam Tuhan Yesus itu masih melekat pada diri mereka. Itulah yang saya sebut tadi pertama-tama, bahwa jemaat di Efesus itu adalah jemaat yang bernilai.
Jemaat di Efesus itu adalah jemaat yang memiliki daya tarik tersendiri. Dari mana? Karena mereka punya iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di luar daripada itu tidak akan pernah menarik perhatian dari Paulus sebagai seorang hamba Tuhan itu. Linear dengan pernyataan Efesus pasal 5 bagian pertama ini, di dalam kitab Yakobus pasal pertama ayat yang ke-12 ada satu pernyataan yang baik yang saya coba korelasikan pada bagian ini. Yakobus pasal pertama ayat yang ke-12, saya baca begini: berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ayat ini ada dua hal yang perlu kita bedakan. Yang pertama, kalau mereka tahan uji, maka mereka akan mendapatkan janji. Kata pencobaan di sini, Bapak Ibu Saudara, artinya itu tidak lari. Kata pencobaan di sini itu artinya sabar menanggung. Jadi meskipun kaki sakit, meskipun kepala pusing-pusing, meskipun perut tidak enak, jam ibadah datang beribadah. Itu juga maksud dari pencobaan, dia sabar menanggung. Orang yang sabar menanggung itu, Bapak Ibu Saudara, disebut bahagia. Jadi orang yang bahagia itu bukan karena punya banyak hal. Saya bersaksi ini bukan karena saya membanggakan yang mohon maaf dijauhkan dari Tuhan. Satu kali ada seorang hamba Tuhan datang ke rumah, datang saya dengan istri. Pak Sam sama Bu Kris, saya mau ke rumah. Ya kenapa Bu? Silakan datang. Pekerjaan Tuhan yang saya pakai, rumahnya yang saya pakai itu mau ditarik. Yang punya rumah itu ada di Jakarta. Orang kaya, waya gitu ya. Kalau kaya kan masih tanggung. Kalau waya itu bisa bayangkan ya. Waya punya rumah di satu tempat dipakai oleh hamba Tuhan. Saya dikasih waktu 1 bulan untuk mengumpulkan 350 juta. Uang dari mana? Saya kasih tahu, ibu kan punya rumah di Kota Bumi, jual saja Bu. Nanti di sanalah beli rumah itu. Suami saya bilang gak mau dijual itu rumah. Terus mau tanya bank. Saya dengan istri tanya bank BTN ke BRI. Bu harus DP sekian baru bisa. Waduh, uang dari mana? Dia pulang. Besoknya ditelepon kami berdua. Di mana ya Pak Sam saat Bu? Jadi stres saya tentang pekerjaan, tentang rumah ini. Bagaimana ya? Dia datang ke sinode. Ke sinode juga sekarang sudah tidak ada program begitu. Dia tanya kepada saudaranya yang kaya ya, yang pernah bawa dia ke Israel. Dia pun gak tertarik. Aduh Tuhan, ini gimana ini? Ibu ketuk telepon saya, gimana itu rumah itu? Aduh saya gak tahu tante gitu. Kok seperti saya dituduh gitu. Seperti saya dituduh. Lalu saya bilang sama istri saya, Mami sanggup gak kita ngutang lagi tuh rumah? Saya bilang gitu, 350 juta. Kita ada apa sekarang? Saya bilang sama anak, termasuk anak saya kecil, Jen, mobil kita mau jual ya. Mobil saya kan Innova 2013 tua. Dijual itu laku 150. Kan sisanya masih banyak.
Waduh, dari mana lagi nih uang itu? Akhirnya saya gadekan satu rumah. Sampai sekarang saya harus nyicil. Sampai sekarang harus nyicil demi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan itu. Nyicil. Saya bilang kepada istri, masih mampu nih. Aduh, kalau dibilang mampu sih udah ngap katanya. Udah lagi gimana? Ya udah, semampu kita, pokoknya kita perjuangkan. Mobil saya jual, rumah saya gadekan. Bapak Ibu tahu, itu bukan untuk saya, untuk pekerjaan Tuhan. Saya ditanya gembala, Sam, kamu kok nekat amat gitu? Motivasi kamu apa? Tante, satu saja, pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya walaupun berat akan kami lalui nanti. Dan kurang lebih 3 atau 4 bulan ada satu jemaat nih Pak Yunai tahu, Pak Gembala Saudara tahu. Ada jemaat datang. Ini udah lama bilang ke saya karena saya nggak punya mobil kan. Pak Sam, suaminya bilang, saya mau kasih mobil saya satu untuk Bapak. Saya nggak respon Bapak Ibu. Ini biasa orang ini cuma ngomong doang gitu. Ngomong doang gitu. Istrinya telepon sedang ibadah, oh nanti mobil yang satu buat om ya. Hanya ngomong aja. Saya bilang gak usah ditanggepin nih. Satu kali dia telepon, saya mau datang. Yaudah datang aja. Dia bawa satu anaknya, dia bawa cucunya, dia bawa STNK, dia bawa BPKB, dia bawa mobil Sigra. Itu yang warna putih di sana tadi tuh Pak. Itu mobil pemberian. Mobil pemberian jemaat. Tahu rangkaian cerita ini? Artinya Tuhan tidak tutup mata terhadap pengorbanan seseorang. Tuhan tidak pernah tutup mata. Saya sabar sampai hari ini 2 tahun lagi untuk satu rumah itu. Harus empot-empotan Pak. Gimana ya kalau udah tanggal segini kata istri. Makanya istri saya agak sedikit stres. Nah karena agak sedikit stres, setiap hari saya ajak pergi ke mall Pak. Iya, ajak ke mall. Walaupun gak belanja. Maaf ya, saya ini yang rajin ke mall. Terbuka aja ya. Nanti sore kalau saya nggak ada pelayanan, saya ke mall. Walau hanya sekedar nongkrong, duduk lihat orang belanja sambil minum kopi. Begitu aja. Saya bilang sama istri saya nggak mau stres karena jemaat. Saya nggak mau gila karena jemaat itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Saya coba belajar menanggung nih untuk orang lain supaya pekerjaan Tuhan jalan. Dan itu kata Alkitab disebut berbahagia. Bahagia apanya coba Bapak Ibu Saudara? Nanggung penderitaan kok bahagia? Ingat, kaitannya dengan upah kemudian. Dalam ayat itu, mahkota kehidupan yang dijanjikan. Betul istilah di negara kita, berenang-renang ke hulu, bersakit-sakit dahulu, berenang-renang, berenang-renang, bersenang-senang kemudian gitu. Coba-coba. Berenang-renang kemudian. Nah itu. Sekarang di dunia itu kita sakit, berenang, nggak tahu ujungnya mana. Kayak gitu. Berenang terus. Sejauh mata memandang kita berenang terus begitu. Tapi nggak tahu ujungnya. Ujungnya itu kapan? Janji, hanya sekedar janji. Tapi janji dari Tuhan telah digenapi dengan kematiannya di atas kayu salib.
Karenanya janji daripada Tuhan itu teruji. Kita boleh sakit-sakit dulu di dunia sekarang, kita boleh lemah di dunia sekarang ini, tapi ingat, ada satu janji yang akan melekat. Tugas kita adalah tidak lari. Tugas kita adalah sabar menanggung. Kisah daripada Ayub pun begitu. Pada pasal 42 akhirnya dia berkata begini, dulu dari kata orang aku mendengar tentang adanya Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa, yang hebat itu. Hanya kata orang. Tetapi sekarang setelah melewati proses hidup yang sedemikian menyakitkan dan dia sabar menanggung, dia berkata sekarang mataku sendiri melihat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bisa berlelah-lelah hari ini, tapi ingat, ada kekuatan Tuhan yang memampukan kita untuk berlelah. Sabarlah menanggung, sebab pada akhirnya seperti petani yang setelah 3 bulan 6 bulan menanam, pasti mereka akan mendapatkan hasil dari tanaman yang ia tabur di ladang. Jadi boleh sekarang kita berlelah-lelah, selagi kita masih kuat, selagi kita masih mampu, mari kita berjuang. Sebab ada masanya kita tidak kuat, Bapak Ibu. Ada masanya kita tidak kuat. Maaf ya, saya sebagai hamba Tuhan, saya itu dididik untuk betul-betul berada di dalam pelayanan. Gak boleh melakukan hal yang lain. Kalau melakukan yang lain itu tabu. Yang lain itu maksudnya bekerja. Tapi setelah proses kehidupan yang kami lalui, pada akhirnya berubah cara pandang saya. Istri saya buka makanan. Ya. Di Taman Cibodas itu ada 2 lapak. Di Regensi itu ada 2 lapak. Di Tomang ada 1 lapak. Di Poris ada 1 lapak. Gitu. Dagang makanan. Istri saya bilang begini, selama saya masih bisa masak dan kuat, saya akan tetap masak. Untuk apa? Anak-anak saya seperti Jen ini belajar dagang. Ini Jen berdiri, Jen. Berdiri. Nah itu anak saya. Itu anak kecil saya SMP kelas 3 mau lulus ini, ikut dagang. Karena menurut saya begini, kalau anak sudah bisa dagang, dia pasti hidup. Mau dilepas di alam belantara sekalipun, di ujung kulon pun dia akan hidup. Kenapa? Dia sudah bisa berdagang, gak malu lagi. Bu, beli makanan. Pak, beli makanan gitu. Gak malu. Itu cara mendidik supaya kita bisa kuat menghadapi. Kalau gak begitu Bapak Ibu Saudara, siapa yang menanggung? Sabar menanggung itu kontrak itu. Saya harus bayar itu. Siapa yang kuat menanggung? Tuhan yang memberi kekuatan dan memampukan kita untuk melewati semuanya. Dengan apa? Cara kita mampu, kita dapat melakukan sesuatu. Di jemaat Bapak Ibu Saudara, Bapak nganggur, Ibu nganggur, mau gak dagang? Saya selalu begitu. Mau dagang apa? Ayo. Mau buka bensin kecil-kecilan, pom mini gitu di pinggir jalan, ayo. Mau buka usaha dagang kecil-kecilan, ayo. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Yang bertahan menghadapi krisis itu justru UMKM, pedagang-pedagang kecil itu. Bapak Ibu Saudara, memang ada banyak hal yang akan mengintimidasi kita. Tapi pada akhirnya yang menarik perhatian Paulus sebagai seorang hamba Tuhan adalah ketika didapati jemaat Efesus itu, dalam Efesus 1 ayat yang ke-15, imanmu dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua dan terakhir, yang kedua ayat yang ke-15 bagian kedua itu,
dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Jemaat Efesus notabene itu jemaat yang bukan luar biasa. Jemaat secara sosial penuh dengan tekanan. Jemaat secara ekonomi itu tidak banyak yang mampu yang dihadapi oleh Paulus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jemaat Efesus itu kaya dengan kasih. Kaya dengan kasih, tercatat ayat 15 itu, kasih-Mu kepada semua orang kudus. Mereka kurang, iya. Tapi ada di antara mereka bisa memberi dari kekurangan itu. Mereka mampu memberi dari kekurangan itu. Dan ini hebatnya didapati oleh Paulus jemaat-jemaat di Efesus itu. Meskipun mereka kekurangan, tetapi mereka menunjukkan kasih yang nyata. Jadi iman itu tidak hanya sekedar slogan. Iman itu tidak hanya sekedar berhenti di logika di otak ini berkata, saya beriman, saya percaya. Itu iman yang mati. Tapi iman yang hidup itu harus direalisasikan. Bentuknya apa? Mengasihi sesama dalam segala kekurangan. Itulah kenapa ayat yang ke-15 itu menarik perhatian Paulus. Jemaat Efesus itu jemaat yang menarik. Jemaat yang selalu ada di dalam pikiran Paulus. Karena apa? Dalam kekurangan mereka bisa memberi. Satu kali Bapak Ibu Saudara, ada satu jemaat. Jemaat ini mohon maaf ya, berkekurangan lah begitu. Tapi setiap tahun baru dia memasakkan kami ayam jantan. Ayam jantan itu ayam kampung. Dia masakkan gulai ke kami. Tapi ketika kami selalu berkunjung ke rumahnya, satu kali saya dengan istri menangis. Kenapa? Karena 3 anaknya waktu itu tidak punya makanan, dan dia makannya itu belimbing pakai saus. Belimbing tahu ya? Buah belimbing itu. Di depan rumah kontrakannya ada belimbing yang sedang buah belum matang, dimakan pakai saus tomat. Saya dengan istri tanya, Bapak udah makan? Udah, katanya gitu. Saya tanya, anaknya udah makan belum? Udah. Saya lihat di dapur gak ada apa-apa, gak ada bekas masak. Rupanya dia beberapa hari hanya makan belimbing dengan saus itu. Saya dengan istri, Mi ada uang berapa? Sedikit Mi di tabungan. Bisa gak kamu ambil semua? Belikan di Indomaret. Istri saya dengan sigap dia naik motor langsung pergi. Saya jagain jemaat ini. Pokoknya kurang saja itu. Ada berapa habiskan ke Indomaret, beli. Padahal tahu nggak Bapak Ibu Saudara, waktu itu saya ingat itu, anak saya sekolah belum bayar, listrik gereja belum bayar, PAM belum bayar. Waktu itu kami masih kredit rumah untuk gereja, itu pun belum bayar. Ada uang pun sedikit kami habiskan untuk jemaat yang berkekurangan ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, dalam momen yang berbeda, ia bisa memberi yang lebih dalam kekurangannya. Pertanyaan besarnya begini, apa yang menggerakkan seorang keluarga yang berkekurangan itu bisa memberi? Bahkan saya mendengar begini, saya tidak mau makan gitu. Saya tidak akan makan ayam ini. Ayam yang saya potong ini khusus buat Bapak Ibu Gembala. Dan masakannya bumbunya enak. Ya, ngiler kan? Sama, lapar kan? Nah begitu. Tapi Bapak Ibu tahu, dia bisa memberikan lebih. Dia menghilangkan egonya, dia menghilangkan dirinya. Dia rela melihat anak istrinya tidak makan, yang penting kami sebagai hamba Tuhan makan gitu. Itu kan luar biasa. Dalam kekurangannya ia bisa memberi.
inilah yang disebut oleh Paulus jemaat yang menarik itu seperti ini, tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Jadi tidak ada alasan siapa kita, entah kita kurang, entah kita tidak punya, tapi Tuhan ingin lihat iman yang tidak mati, tapi iman yang aktif. Lihat dari apa? Kasihmu terhadap semua orang kudus, memperhatikan orang-orang yang menurut dirinya berkekurangan. Bukankah ini juga dalam kitab Filipi, di dalam kitab Efesus, kitab Galatia, Paulus katakan juga sama. Janganlah kamu mementingkan diri sendiri. Orang yang dewasa itu memperhatikan orang lain. Seperti seorang ayah ketika atau ibu ketika melihat anaknya sakit. Seorang ayah atau ibu pasti akan berkata, nak, lebih baik sakitmu ditaruh di tubuhku. Saya maunya engkau sehat gitu. Pertanyaan besarnya, apa yang menggerakkan ayah dan ibu berkata seperti itu? Kasih. Saya sakit gak apa-apa, yang penting kamu sehat. Tuhan Yesus juga begitu kan? Tuhan Yesus bilang, aku miskin gak masalah, yang penting engkau kaya. Kan begitu pernyataan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengapa jemaat Efesus menarik? Karena jemaat Efesus itu punya kasih yang nyata. Jadi iman itu tidak berhenti di otak sini. Tidak hanya sekedar menjadi slogan, tidak hanya sekedar menjadi satu pernyataan, tidak hanya sekedar menjadi iman imajinasi, tetapi iman yang dibuktikan kepada sebuah kenyataan. Apa itu? Kasih kepada semua orang. Jadi saya berharap jemaat di tempat ini, mari kita belajar di dalam kekurangan kita itu untuk belajar memberi. Sebab orang yang memberi itu tidak akan pernah berkekurangan, tapi dia akan selalu berkecukupan dari hari ke hari. Mari kita coba berpikir lebih luas, komprehensif dalam hidup ini. Jangan untuk saya, tapi untuk yang lain. Jangan untuk saya, tapi untuk yang lain. Ketika kita berani berkata seperti itu, Tuhan pasti melimpahkan dari jalan-jalan yang lain. Itulah janji Tuhan kepada setiap kita. Saya simpulkan sederhana begini. Mari kita jadi jemaat yang tidak hanya sekedar menjadi jemaat biasa. Mari kita lepas dari segala keterbatasan kita. Mari kita terbang bebas. Caranya bagaimana? Bertahanlah di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, iman itu tidak boleh statis mati, tapi iman itu harus direalisasikan, dibuktikan dengan kasih yang dinyatakan kepada semua orang-orang kudus. Saling memperhatikan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Sedikit banyak kami telah mendengar berita dari firman-Mu. Kiranya kebenaran ini tertanam di dalam hati kami yang paling dalam, yang akan membuktikan kasih dan cinta kami kepada Tuhan. Meskipun kami harus diterpa oleh kesulitan, meskipun kami harus mengalami keadaan yang tidak baik, kami banyak mengalami keterbatasan dan kekurangan, tetapi kami akan belajar menjadi jemaat-jemaat yang menarik perhatian bagi orang lain, di mana iman kami akan tetap bertahan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kasih kami kepada orang-orang di sekitar kami akan terus membara, menyala. Karenanya hamba-Mu berdoa pagi hari ini, mulai dari gereja-Mu di tempat ini, berikan kepada kami satu inspirasi terhadap kebenaran-Mu ini, bahwa kami tidak akan pernah tinggal diam dengan keterbatasan dan kekurangan kami,
tapi kami akan melampaui batasan-batasan keterbatasan kami. Dan kami akan melihat karya Tuhan yang dahsyat itu dinyatakan di tempat ini. Sehingga tempat ini nama Kristus ditinggikan dan dipermuliakan. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami yang lemah Tuhan kuatkan. Kami yang sedang mengalami masalah, tangan kekuatan Tuhan yang menopang dan memampukan kami untuk kami dapat bergerak melangkah di dalam Tuhan. Kami terima firman-Mu dengan hati bersyukur. Di dalam dan demi nama Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya sekali lagi berterima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Samuel Sarjono, Bapak Gembala dari GPI Kampung Ta'ala. Saya terbiasa memanggilnya Bapak Gembala karena saya di usia yang bertumbuh itu memang pada saat perjumpaan di tempat ini. Jadi sekali lagi saya berterima kasih kepada Bapak Gembala atas pelayanannya hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga dan jemaat GPI Kampung Ta'ala. Tuhan, sekarang kita akan masuk dalam persembahan yang bertugas. Saya persilakan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami telah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami telah juga mendengarkan firman Tuhan. Bapa berkati jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Dalam firman yang kami telah dengar Tuhan, kiranya bukan hanya kami dengar pada pagi hari ini, tapi kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Serta juga Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kau berkati pelayanannya, Kau berkati pekerjaan, usaha, dan keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan memberikan persembahan. Kau berkati setiap kami Bapak, baik dalam pekerjaan kami, usaha kami Tuhan, serta pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Saudara diberkati kebenaran hari ini, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Gembala. Ini adalah Gembala senior saya. Jadi Bapak Ibu yang belum tahu, memang saya lahirnya di sana ya, di GPA Permata, dan beliau adalah Gembala saya. Jadi memang pada tahun yang lalu saya diutus lah ya, diusulkan untuk pengembangan tempat ini. Tapi awalnya itu saya tanya di daerah Racet, saya berpikirnya Racet. Nggak tahu pas mau ke sini jauh juga. Tapi tidak kebetulan ya, seperti yang Pak Gembala sudah sampaikan, bahwa memang kebetulan ya Tuhan bawa kami ke tempat ini. Walaupun memang 24 kilo lah ya yang harus kami jalani, tapi ya itu seperti kebenaran firman Tuhan yang disampaikan itu luar biasa buat kita. Kita semakin diteguhkan ya. Bapak Ibu yang ada di sini jangan malah berpikir bagaimana keadaannya. Percaya kalau kita telah bersama dengan Tuhan, kita akan tanam di dalam Tuhan. Seperti firman Tuhan yang sampaikan tadi, saya percaya Bapak Ibu akan berbeda dengan yang lain. Dan kita satu tujuan, kita akan menangkan kampung Tawang. Amin. Oke, sama-sama berjuang. Terima kasih buat tambahnya dan juga Jen ya sudah hadir. Terima kasih sudah mengunjungi kami. Tuhan memberkati baik dalam pekerjaan pelayanannya di GPA Permata bersama Tuhan. Kami berdoa di sana juga bertumbuh dan Tuhan akan luar biasa. Kita masuk berapa pengumuman. Pertama, ada yang ulang tahun ya, tanggal 20 kemarin ada yang ulang tahun, Erik Tobias ya, saudara Erik Tobias ulang tahun kemarin ya, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, doa malam. Tadi Bapak Ibu kita sama-sama berdoa, saya juga semakin senang karena bergairah. Karena saya lihat orang tua saya juga pada hadir. Sudah umur ada yang 78 ini. Tapi mereka begitu antusias. Jadi saya walaupun jauh juga, ini jadi antusias sampai datang Jumatnya. Jadi yang masih muda, ayo sama-sama kita ya Jumat jam 7 malam di tempat ini sama-sama kita berdoa. Dan berikutnya adalah ibadah yuk setiap Sabtu hanya untuk tanggal 30 ini karena kita bergabung dengan namanya Persekutuan Gereja Kosambi, ya yuknya mengadakan KKR. Jadi untuk Sabtu ini digabungkan ya, ibadahnya digabungkan dalam KKR PGK di GBI Kota Bandara jam 18.30. Jadi anak-anak muda tolong semuanya bisa berkumpul di gereja bersama-sama berjalan di dalam sana ya. Dan kita kembali bertemu dalam ibadah raya tanggal 31, ibadah raya untuk anak sekolah minggu jam 8 pagi, dan ibadah raya khusus minggu depan tanggal 31 itu adalah ibadah pujian penyembahan. Bersama-sama kita ibadah khusus ini. Dan yang terakhir adalah ibadah gabungan kaum wanita BPD Banten, BPD Banten yang sudah mendaftarkan diri supaya bisa hadir nanti pada tanggal 22 Juni jam 10 pagi. Tempatnya nggak jauh dari sini, jadi seharusnya bisa pada ibu-ibunya yang memang tidak ada kesibukan boleh sama-sama ya. Kita sudah daftar dan memang ada partisipasinya itu 60.000 per orang. Karena kalau Bapak Ibu dan Ibu yang datang, yang ikut, tolong siapkan ya administrasinya bisa mendaftar ke Ibu Gembala. Ya, itu yang menjadi pengumuman buat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita mengakhiri ibadah kita. Satu yang membantu Tuhan. Yesus telah
bersyukur buat anugerah-Mu, penyertaan-Mu yang tidak berkesudahan dalam setiap kehidupan kami, di mana kami bisa hadir pada pagi hari ini. Kami percaya semua itu karena anugerah-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Olehnya kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, lewat pujian penyembahan kami percaya biarlah hanya nama Tuhan dipermuliakan lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah setiap kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi biarlah dalam seluruh kehidupan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga kami tahu Bapa, apabila kami melakukannya, maka Tuhan akan memperdulikan dalam setiap kehidupan kami. Olehnya Bapa, memberkati hamba-Mu, Engkau menyertai kehidupannya, sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, baik dalam pengembalaan yang ada di Permata Tangerang. Kami percaya Tuhan yang menuntun hidupnya, menjaga kesehatan, kekuatan yang baru, hikmat yang baru daripada Allah Engkau nyatakan dalam kehidupannya, bersama dengan juga penggembala yang ada di sana. Tuhan, Engkau menuntun mereka bersama anak-anak. Kami percaya tanggung jawab yang besar yang Engkau sudah nyatakan dalam hidup mereka. Engkau yang terus memakai, Engkau yang terus menuntun mereka, dan apa yang mereka lakukan kami percaya tuntunan Tuhan terjadi dalam setiap saat. Apapun yang terjadi, Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan keluarga ini, karena kami percaya semua kami menyerahkan dalam tangan-Mu, baik dalam usaha yang dilakukan. Kami percaya tuntunan Allah, Engkau Tuhan yang memberkati, dan kami percaya banyak orang, banyak jiwa akan dituai dan datang kepada Tuhan lewat dalam pelayanan mereka. Kami percaya jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kami memberkati setiap mereka yang sudah melayani juga di daerah Permata Tangerang, hamba-hamba Tuhan yang di sana. Engkau Tuhan memberkati kehidupan mereka bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, memberkati setiap hamba-Mu yang sudah melayani juga pada pagi hari ini, para WL singer, pemain musik, multimedia, penyambut jemaat, dan seluruh jemaat yang sudah memberikan keuangan mereka Tuhan, dan persembahan mereka Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang memberkati baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, tapi Tuhan akan menuntun mereka, menjaga kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, apapun persoalan masalah mereka, tapi kami percaya pada saat mereka datang kepada Tuhan, mereka tahu bahwa ada jalan keluar yang Tuhan sediakan buat mereka. Yang sakit kami percaya telah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga jemaat-Mu yang tidak hadir pada pagi hari ini, kami berdoa buat Ibu Tresia yang sakit. Kami percaya saat ini dia ada di rumah. Kami percaya Tuhan juga menjamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga jemaat-jemaat yang lain yang tidak tahu apapun masalah persoalan mereka, tapi Tuhan menuntun mereka. Berkati seluruh kami yang ada tempat ini, seluruh jemaat Tuhan, apapun pekerjaan dan pelayanan mereka, Engkau Tuhan memberkati hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan juga kehadiran kami gereja Tuhan GPI Eklesia yang ada di Kampung Tawang. Biarlah benar-benar kehadiran kami di tempat ini bukan kebetulan, tapi kami percaya memang Tuhan bawa di tempat ini. Ada gereja Tuhan di tempat ini untuk memenangkan jiwa-jiwa di daerah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Olehnya pakai gereja ini, jika kehadiran gereja kami benar-benar menjadi berkat buat wilayahnya, khususnya Kosambi Barat. Kami percaya dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan juga gereja-gereja dalam kebersamaan kami di PGK daerah ini Tuhan. Pakai setiap gereja-gereja Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, agar memakai kehidupan mereka, sehingga dimanapun mereka ditempatkan, kami percaya khususnya kami di Kosambi, benar-benar gereja yang menjadi berkat dimanapun gereja itu ditempatkan. Yang kami berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kami berdoa buat pemerintahan kami, mulai dari pusat sampai daerah, di mana kami tinggal di tempat ini, RT RW kami, baik kelurahan Kosambi Barat. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Biarlah dalam mereka memimpin pemerintahan yang ada, takut akan Allah akan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan Kau menuntun negara kami, bangsa kami dalam kemuliaan Allah. Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu dan kuasa Allah bekerja buat bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini karena anugerah-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna dalam seluruh kehidupan kami.
Dan sebentar kami kembali ke tempat ini, kami percaya penyertaan Tuhan menyertai kami. Kami tiba di tempat kami masing-masing. Kami percaya semua karena penyertaan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Angkat kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang besar dari Allah, Allah Anak dan Allah Roh Kudus dalam pribadi Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selalu untuk keluarga Cin ya. Terima kasih buat berkatnya ya. Jadi supaya enggak ini lebih duduk aja dulu ya. Buat duduk dulu nanti di anak